Selamat pagi, sidang perkabungan yang dikasih Tuhan. Kita di sini ada kemarin kita pulang, istri saya mengatakan ini nggak mirip perkabungan, mirip pesta. Tadi juga bersenda gurau. Bagaimana di tempat adanya orang yang kita kasihi, itu kita bisa ketawa gembira. Saya melihat bahwa betapa semua orang sangat menghargai daripada almarhumah, baik keluarga, keluarga besar, andai taulan, teman, semua adalah mengungkapkan kata-kata yang baik. Kenapa sampai bisa penuh suasana seperti demikian? Karena perspektif, karena satu keyakinan bahwa saudari kita ini bukan celaka, habis pergi ke tempat yang buruk, tapi dia pergi ke tempat yang baik. Walaupun ada satu kesedihan, keterpisahan, keterhilangan, ya, baik di dalam kita mencintai beliau, apalagi di dalam peran dan menjadi berkat yang sangat kita rindu untuk sama-sama terus menyertai. Tapi kita bisa melepas dengan ada satu istilah yang tadi saya katakan. Ini seperti bukan acara kedukaan. Ini adalah sesuatu yang aneh bagi sebagian orang. Meninggal, upacara pemakaman atau kedukaan adalah satu hal yang serius. Termasuk di dalam banyak kebudayaan. Very serius. Lebih serius daripada sebagian acara lain. Semua kumpul, jauh-jauh kumpul. Anak lahir dan semua kumpul. Orang meninggal, jauh-jauh itu kumpul. Di jalan, orang kan nyingkir. Saya pernah diberitahu, ketika iring-iring jenazah, ada raja yang nyingkir. Kasih jalan. Jadi, ini adalah satu perjalanan penting. Ini sesuatu yang penting. Dan kalau kita bisa memiliki satu sikap yang demikian positif, maka ini menyatakan bahwa kita punya satu keyakinan bahwa Ibu Nani pergi ke tempat yang baik. Viktor Frankl yang tahu apa artinya derita di kamp konsentrasi Nazi Jerman yang merupakan teror yang sangat mengerikan, melihat orang-orang itu kaku, apatis, mati sebelum mati. Dan mereka itu sudah tidak mau apa-apa, tidak mau ngerjain apa, tidak mau beraktivitas, dipanggil untuk absen pun tidak mau. Dan itu dengan risiko akan dipukul, dihajar, tembak mati. Karena mereka sudah lose hope. Kalau orang sudah lose hope, selesai. Hope itu begitu penting. Lalu dia menceritakan, pada tahun 1944, di kamp konsentrasi ini beredar berita, perang akan berakhir. Mereka yang apatis itu menjadi bersemangat, mulai tertawa, yang selama ini tidak pernah tersenyum. Lalu menjelang Natal, kita tahu perang itu berhenti pada 1945. Jerman dikalahkan. Natal tiba, semua tetap sama. Maka dalam seminggu kemudian berguguranlah orang. Satu persatu mulai meloyo, mulai apatis, mulai mati. Karena apa? Lose hope. Tapi saya tertarik dengan bagaimana selama beberapa bulan mereka itu mendapatkan harapan. Harapan itu memberi semangat. Saudara, kalau ada harapan, memberi semangat. Tapi saya juga belajar bahwa pada waktu Desember, ternyata itu palsu. Jadi harapan palsu bisa memberi semangat. Tetapi ketika menghadapi realita bahwa tidak ada keselamatan, harapan itu hanya sesaat saja. Setelah itu, keliru. Alangkah baiknya ketika di dalam menjelang yang Desember itu, kalau mereka tahu tidak ada harapan, mereka mesti mencari harapan di dalam yang bisa memberikan harapan. Saudara,
pada hari Paskah, ada satu yang memberi harapan bagi seluruh umat manusia. Di mana raja, penguasa, semua sudah berjaya. Mereka dikalahkan maut. Legenda mengatakan bahwa Qing Shi Huangdi, the first emperor of China, itu mengutus orang untuk cari obat panjang umur. Ada yang pergi, salah satunya ke Jepang atau kemana. Tapi tidak bisa menemukan. Inilah kekaisaran yang ironis. Kekuasaan begitu besar. Dinasti paling pendek. Setelah itu, anaknya menjadi sangat gagal dan berganti dinasti. Hanya Yesus yang telah mengalahkan kuasa maut. Pengharapan yang sejati itu. Peperangan yang diharapkan mereka yang di tawanan Nazi itu yang tidak mereka peroleh. Di dalam Yesus Kristus, maut itu telah dikalahkan. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Di dalam seluruh sejarah umat manusia, satu-satunya yang bisa mengalahkan maut. Tidak ada satu nabi pun. Hanya Allah yang inkarnasi. Perhatikanlah itu. Kita bisa punya pengharapan. Tapi seperti mereka yang hanya sesaat sampai Natal, ternyata faktanya lain. Kalau kita pergi ke satu tempat, dikatakan itu baik, ternyata sampai ke sana, itu adalah human trafficking. Orang-orang yang pergi cari nafkah, lalu pergi untuk menafkahi keluarganya. Satu masa depan lebih baik. Sebagian perempuan-perempuan itu kena human trafficking. Kita merasakan gimana mereka itu tersiksa, mereka sebagai manusia, mereka itu susah. Mari kita berpikir, alangkah celakanya jika dalam hidup ini kita merasa punya keyakinan. Punya keyakinan. Semua punya keyakinan. Punya filsafat, punya agama, punya keyakinan. Tapi realitanya adalah kesengsaraan. Dan itu no way return. Tidak ada jalan baik. Satu-satunya yang mengalahkan maut. Masuk ke dalam maut kita. Dan dia memikul dosa kita. Cara yang Tuhan berikan supaya kita boleh diampuni. Dan kita beroleh keselamatan. Kita ingin hidup kekal. Dan mengalahkan maut itu cuma satu. Yesus Kristus Allah yang inkarnasi. Yang dari surga datang ke dalam dunia untuk membawa kita ke surga. Kurang apa semua alasan itu membawa kita untuk tahu di antara begitu banyak tawaran pengharapan. Kita perlu pengharapan yang sejati. Yang telah sauhnya, jangkarnya telah dilabuhkan di belakang tabir. Tabir yang menutupi antara kita dengan Allah tidak bisa masuk karena ada dosa. Tapi Yesus telah menembus dengan dia mati di kayu salib bagi keselamatan kita. Sehingga menjamin bagi kita hidup yang kekal. Maka satu nyanyian, satu puisi, satu seruan kemenangan itu diberikan oleh Rasul Paulus. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang bisa memberi jaminan untuk hidup kita yang kekal? Kematian adalah satu yang tak bisa disangkal. Dan kematian menghancurkan segala sesuatu. Tapi orang bisa seperti burung onta sembunyikan kepala di dalam lubang. Tapi itu justru lebih bodoh. Kita harus menghadapi dengan kebenaran realita. Dan sekarang ada kebenaran tentang Yesus yang telah mengalahkan. Dan itulah yang menjadi pengharapan bagi kita. Ada satu orang yang tadi pagi saya sebutkan namanya John Donne. Yang tahu apa artinya kematian karena wabah 300-an tahun Black Death di Eropa telah meluluhlantakkan. Saya merasa banyak kita saat ini mengalami terorisme yang bukan manusia.
pulang-pulang mesti mandi tuh, mesti bersih-bersih tuh. Sebagian sih lebih berani nekat. Sebagian itu pulang-pulang mesti protokol. Adanya masker yang kita pakai menandakan dunia ini masih belum beres. Itu baru virus. Kematian menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan dia melihat Anda sekarang di rumah, di tempat duka. Sebentar juga akan lupa. Tidak pikirkan. Tetapi kalau orang bijaksana akan belajar dan kematian itu bisa diselesaikan dengan iman. Setelah itu seumur hidup kita menghadapi dengan satu kesiapan. John Donne melihat kematian dan dia pun sakit. Dia demam dan dia pikir dia akan mati. Maka menuliskan banyak puisi yang tadi pagi saya sebutkan di kebaktian pemberangkatan. No man is an island. Ketika lonceng itu berbunyi, lonceng itu bukan berbunyi untuk orang lain. Lonceng kematian bukan hanya untuk menari. Lonceng itu bagi kita. Begitu singkat, baru rapat hari Selasa, masih melihat. Setelah itu, Rabu, sudah lemes. Kamis, jam 4 sudah di ICU. Dan beristirahat. Koma, sekarang dipanggil Tuhan. So soon, it's very sudden, and it can happen to anybody atas kita. Mari kita dengarkan apa yang mau diajarkan oleh John Donne di dalam satu puisinya yang penuh dengan iman karena dia memiliki landasan dalam Yesus Kristus yang disebut dengan Death, be not proud. Kematian, jangan kau sombong. Death, be not proud. Though some have called thee mighty and dreadful, for thou art not so. Kematian, jangan kau sombong. Meski ada yang menyebutmu perkasa dan mengerikan. Sesungguhnya, engkau tidaklah demikian. Siapa yang bisa menyangkal? Kematian itu begitu mengerikan. Tidak ada yang bisa melawan. Tidak ada yang bisa menentang. Semua akan dikalahkan oleh kematian. Dia begitu perkasa, raja, penguasa, orang sakti, nabi, orang saleh manapun. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Semua mati. Hanya Yesus yang sengaja relakan dirinya mati. Untuk mematikan kematian kita agar dia bangkit. Untuk memberi kita kebangkitan. Dengarkan kalimat itu. Diukir di hati dan pikiran kita. Seumur hidup di sepanjang sejarah manusia. Betapa mulia hal itu. Tetapi kematian begitu perkasa dan mengerikan yang telah menghancurkan semua orang itu. Orang Kristen, penyair ini mengatakan, kematian, jangan kau sombong. Engkau tidak perkasa. Karena dia memiliki satu rahasia kemenangan. Bukan di dalam dirinya, tetapi di dalam juru selamatnya. Orang boleh ketakutan. Kematian itu sangat menakutkan. Tapi manusia itu pintar untuk menghibur diri. Ada defense mechanism untuk bisa tidak takut. Manusia mengatasi problemnya dengan obat bius. Kalau nggak, dia akan mati. Atau kalau dia nggak ada obat bius dan tak tahan, dia akan bunuh diri. Atau dia mesti nggak usah mikir mengalihkan. Distraction. Jangan mikir. Atau mati rasa. Inilah cara manusia. Inilah cara pengecut. Pengecut dan pengkhianat terhadap diri. Supaya kita mengalami problem, kesusahan, kebinasaan. Tanpa menghadapi, menghancurkan kita tanpa ada penyelesaian. Pada penyelesaiannya ada di dalam Yesus Kristus yang kepadanya kita harus datang untuk beriman. For those whom thou think thou dost overthrow, die not for that, nor yet canst thou kill them. Sebab mereka yang kau pikir telah kau singkirkan, mereka tidaklah mati.
Hai maut yang malang, juga kau tidak dapat membunuhku. Siapa yang bisa mengatakan dengan kalimat kemenangan ini? Yang bisa menghina maut. Orang bisa menghina akan kematian. Aku tidak takut mati. Coba, ketika Giam Loong, Dewa Maut datang. Dia ketakutan. Tidak usah Dewa Maut. Jarum suntik aja dia lari terbirit-birit. Saya lihat ada orang, maafkan ya, ada tentara, tentara, yang ketika vaksin, Anda sudah ketawa, Anda sudah dapat video. Saya nggak usah teruskan lagi. Tentara yang menghadapi maut dan perang tas nafas. Dan dia akhirnya tak jadi divaksin dalam video tersebut. Menghadapi jarum aja, menghadapi malapetaka dan berbagai orang yang bisa stres, menghadapi kondisi mungkin nanti pekerjaan ekonomi dan sebagainya. Kita sebenarnya tidak ngerti hidup. Dan ketika tidak tahu, kita tidak takut. Maka orang kadang mengatakan, ignorance is bliss. Tidak tahu itu kadang berkat. Tapi kadang tidak tahu, ketika kita harus tahu, itu kecelakaan. Dan kita harus tahu kebenaran. Penyair bisa meremehkan kematian karena dia mempunyai Christ the victor, Kristus yang menang atas maut. From rest and sleep, which but thy pictures be. Much pleasure, then from thee much more must flow. Dari istirahat dan tidur yang bukan gambarmu, banyak kesenangan. Maka darimu lebih banyak lagi yang harus mengalir. Dengan kata-kata ini, penyair mau membandingkan kematian orang percaya di dalam Kristus sebagai beristirahat dan tidur. Bahkan dia menambahkan kata kesukaan, pleasure, nikmat. Siapa yang punya Tuhan? Orang yang paling kaya, nikmat. Ada yang mengatakan, Nani sudah senang. Saya selalu nyanyikan lagu nomor 30. Dengan syarat harus nyanyinya senang. Senang sana, fajar berkat. Senang. Setelah kerja dan pergumulan yang melelahkan, kita boleh beristirahat. Karena kematian bukan menuju maut, binasa yang lebih menakutkan dari hidup sementara. Tetapi boleh dilepaskan dari derita. Selesaikan tugas, kita boleh menghadap Tuhan dengan hati nurani yang senang dan bahagia. Dan mereka yang telah hidup dan merencana Tuhan mengisi hidupnya dengan baik-baik, maka itu adalah kebahagiaan boleh berjumpa dengan Tuhan. And soon as our best man with thee to go, rest of the bones and souls delivery. Dan segera orang-orang terbaik kami bersamamu pergi. Istirahat bagi tulang-tulang mereka. Kebebasan bagi jiwa mereka. Penyair berkata, tampaknya orang-orang yang terbaik itulah yang cepat mati. Mungkin ini pas terjadi juga kepada Nani. Bukan kepada yang paling malas, karena Tuhan mau kasih kesempatan bertobat. Yang hidupnya belum beres, yang masih akan datang menghadap Tuhan dengan tangan kosong. Sampai kapan? Maafkan kadang saya pun ragu. Setelah dengarkan khotbah yang menggugah, belum tentu Anda mau berubah. Karena manusia itu lemah. Hanya tergugah sebentar, nanti sudah lupa. Karena kita ini pengkhianat terhadap diri kita. Tidak lakukan yang baik. Hidup hanya menurut nafsu. Hidup ini sangat serius. Kita akan menuju ke kekekalan. Kadang kita heran, kenapa yang terbaik itu yang duluan? Kenapa dari 7 diaken yang terbaik adalah Stefanus? Kenapa itu yang mati-mati? Di situ ada Saulus bertobat. Kalau setelah semua peristiwa ini, kesaksian, pengalaman,
yang aslinya maafkan cukup menyakitkan, tapi telah ditutup dengan harapan anugerah dalam Tuhan. Tidak menghasilkan banyak hidup diperbarui, baik yang hadir maupun yang melalui YouTube. Nanti akan lihat. Itu orang yang buruk sekali. Seperti spons yang kita pakai, kain lap kita pakai, peralatan kita itu sudah harus dibuang. Tidak lagi ngeresep, tidak lagi bisa berguna. Hatinya sudah kebas. Mari kita punya hati yang lembut. Mari kita boleh merespon. Penyair mendeskripsikan kematian sebagai memberi istirahat bagi tulang-tulang mereka dan kebebasan bagi jiwa mereka. Thou art slave to fate, chance, kings, and desperate men, and thus with poison, war, and sickness dwell. Kau adalah budak dari takdir, kesempatan, raja, dan orang-orang yang putus asa, dan penuh dengan racun, perang, dan penyakit berdiam. Di sini penyair mengolok-ngolok kematian dengan lebih ganas, lebih kasar dari sebelumnya. Penyair menyebut kematian sebagai budak dari nasib, budak dari kesempatan, budak dari raja, budak dari orang-orang yang putus asa. Dan inilah cara dia mau menyatakan kematian itu tidak lagi berkuasa bagi orang yang memiliki Kristus, sang Victor, pemenang itu. Dia tidak lagi menakutkan, tapi sebagai budak tak berdaya yang bisa diolok-olok. Orang kita semua bisa di dalam ketakutan. Kasihan. Tapi mereka yang punya Tuhan Yesus, punya harta iman lebih dahsyat daripada kekayaan, kuasa, dan apapun juga. Saya akan saya akan teruskan. And poppy and charms can make us sleep as well. And better than thy stroke, wise swells thou then. Dan poppy dan pesona bisa membuat kita tidur juga. Dan lebih baik daripada pukulanmu, kenapa kau membengkak? Penyair terus mengolok-olok kematian dan berkata, kematian itu paling-paling hanya menghantar kita kepada tidur. Seperti poppy, seperti charming, boneka bunyi kemerincing yang bisa membuat kita terlena. Kematian yang menakutkan. Seperti singa yang telah dicabut akarnya, taringnya. Sudah tidak menakutkan. Betapa dahsyatnya juru selamat kita yang pernah mati, yang tak patut mati karena dia sempurna dan berdosa, tapi mati untuk dosa. Untuk dia mengalahkan kematian, untuk memberi kita hidup kekal. Betapa cinta dia kepada kita, sekalipun kita tidak mengenal dia, tidak peduli sama dia. Betapa dia sayang sama kita. One short sleep past, we wake eternally. And that shall be no more. Dead, thou shalt die. Inilah baris terakhir, stroke terakhir, pukulan terakhir dari penyair kepada apa yang menakutkan bagi para penguasa, orang yang paling hebat di dunia. Kematian, engkau tidak bisa sombong dan engkau akan mati. Penyair mengakhiri puisinya dengan sangat indah. Kematian orang percaya adalah sebuah tidur sesaat, tidur yang singkat, sebab kita akan segera dibangkitkan untuk hidup yang kekal selama-lamanya, terbebas dari kematian. Kematian itu bagaikan tidur, dan itu tidak berlangsung selamanya. Itu akan berlalu. Kita akan dibangunkan untuk hidup yang kekal bersama kekasih kita, Yesus, pengasih dan penyayang kita. Dan penyair mengatakan, kematian, kau akan mati. Saudara, tidak ada yang mau mati. Kau mau hidup, datang pada Yesus. You mau mati,
Pergilah mati bersama kematian. Hanya satu yang mengalahkan kematian. Kau memiliki itu, engkau hidup dalam kemenangan. Bukan saja nanti dibawa ke sini untuk kamu boleh memiliki hidup Allah, hidup Kristus, hidup kebangkitan. Ketika engkau menyerahkan hidupmu, dagingmu, dirimu untuk mati bersama Tuhan agar Kristus hidup dalam dirimu. That be not proud. Karena dalam Kristus kita memiliki hidup yang kekal. Kematian telah membuat perkabungan ini menjadi celebration. Ini semacam pesta kok. Karena kita menghantar orang yang hidup dengan baik. Kita sangat sayang. Kalau kita sayang, ikuti jejak. Kalau enggak, kamu tuh egois. Kamu mau dia supaya dia bikin kamu gembira. You mau dia supaya you bisa dia melayani. Dia udah selesai. Kita yang memutuskan. Mari kita pulang sebagai orang yang diberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkatilah seluruh keluarga kami semua. Kematian berbicara kepada kami sebagai pengkhotbah. Bahwa giliran kami akan tiba. Dan kami akan hidup bagaimana untuk mempersiapkan. Saat kami menghadapi kematian. Untuk memasuki masa depan kekal. Kami bersyukur bahwa Kristus telah memasuki kematian kami, memikul dosa kami, dan telah dihukum untuk kami dibebaskan. Untuk mati dan bangkit agar kami boleh beroleh hidup yang kekal. Boleh naik ke surga dan hidup selama-lamanya. Semuanya mati, hanya Kristus yang hidup. Dan Engkau boleh hidup dalam hati kami, membersihkan hati kami, hidup kami, mengubah kami. Kami bersyukur untuk kehidupan seorang Nani Kusumawati yang telah jadi berkat. Kami menghantar dia hari ini. Kami berdoa bagi Pak Suharsono, kami berdoa bagi Gaby, bagi Mikael. Kami berdoa bagi adik-adik, bagi ponakan, bagi keluarga besar II, atau semua om dan semua kami, keluarga gereja juga, dialah saudara kami selama-lamanya. Kami begitu akrab dan sayang sama dia. Kami kiranya boleh dapat penghiburan semua yang hadir, semua teman, kiranya melalui seluruh acara ini, Engkau mencurahkan berkat, dan nanti pasti akan senang sekali melihat orang-orang disentuh dan terdorong, terinspirasi untuk menjalani hidup iman, hidup penuh kemenangan, berjalan bersama Tuhan, bergandeng tangan, menuju surga bahagia. Hiburkan, kuatkan, dan muliakan nama-Mu. Kami boleh pulang sebagai orang yang diberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.